Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya berjumpa kembali di acara Disaster Talk NFDMC ya. Kali ini saya ditemani oleh Bang Akil dari kepemimpinan ya, Bang Akil ya. Ya. Nah, tema bahasan kita dalam Disaster Talk kali ini COVID-19 dari masyarakat kita bangkit. Nah, temanya Bang, berat ya. aku kasih intro dulu kali ya. Kita Boleh. Oke, sip. Nah, kita kan sama-sama tahu nih virus corona menyerang nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh belahan dunia gitu. Dan menyerang nggak cuma sektor kesehatan saja, tapi sektor dampak akibat virus ini kayak gitu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, lalu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari makan, dan beraktivitas bahkan seperti itu. Dampaknya memukul semua pihak, nggak cuma masyarakat kelas bawah, tapi masyarakat kelas menengah, kelas atas merasakan dampaknya kayak gitu Bang Akil. Namun ada hal yang menarik nih di Indonesia seperti itu, bahwa ternyata semua sektor yang ada di Indonesia tuh ikut bergerak gitu kan. Pemerintah memberikan bantuan sosial secara langsung pada masyarakat gitu. Dari sektor swasta pun juga banyak memberikan donasi dan bantuan baik kepada tenaga medis berupa APD maupun kepada masyarakat langsung gitu kan yang terdampak gitu kan. Pun solidaritas di level masyarakat grassroots itu juga saya ngelihatnya sih cukup bagus ya. Kalau kemarin kita diskusi sama Mas Anggoro di kegiatan yang sebelumnya, beliau menyatakan bahwa di Jogja itu ada aktivitas bernama jaga tetangga atau bahasa Jawanya Jugo Tonggo gitu, di mana mereka saling tolong menolong. Kalau ada tetangganya yang kurang mereka bantu, tetangganya yang butuh mereka kasih seperti itu. Pun ada gerakan pangan Jogja yang itu juga ternyata memberdayakan masyarakat kelas bawah. Nah, ini sebuah fenomena menarik nih. Mungkin dari sini Bang Akil bisa cerita kan Tuh, ya. ada Mas Anggoro tuh. Mas Anggoro Jaya Ya, itu. Mas Anggoro ini kemarin nih ambil resumnya saya ambil kembali, mohon Mohon izin. izin Mas Anggoro. Mohon izin gitu. Aduh. Kita lanjut ya Bang Akil ya. Nah, ini kan semua sektor bergerak. Nah, di sini mungkin Bang Akil bisa cerita. Ini apa sih tantangan dan juga peran dari masing-masing sektor ini untuk mewujudkan kebangkitan bersama kayak gitu ya dalam melawan virus COVID-19 ini. Monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua pemirsa yang menyaksikan di live ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk bisa bergabung ya dalam diskusi santai atau ngobrol santai atau ngabuburit santai lah ya, karena kan kita dari berbuka nih, menunggu waktu berbuka ya, ngabuburit santai bersama FMC dalam acara Disaster Talk gitu ya. Yang sebenarnya ini jadi bahan diskusi kita ya dalam keseharian di rumah gitu. Tapi ya ini menjadi diskusi yang menarik ya, materi yang menarik ya, untuk kita mencoba untuk melihat dan meneropong begitu ya, kira-kira apa saja dampak dan juga tantangan yang dialami oleh masyarakat dalam hal ini sebagai civil society begitu ya, untuk kemudian bisa menghadapi yang namanya pandemi ini. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu nih sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan dalam perspektif saya sebagai seorang praktisi di sektor ketiga begitu ya, di NGO, di lembaga sadar masyarakat atau lembaga non-profit begitu ya, dan juga sebagai seorang ya akademisian lah kira gitu. Karena lagi coba mengenyam pendidikan di jurusan kesehatan sosial di UI ya, pasca sarjana. Jadi memang mungkin aja tuh disinggung sama Mas Anggoro tuh. Ya udah biarin aja. Mungkin saja ada sedikit
ilmu yang bisa diambil ya dari pembelajaran di CSOS gitu terkait tentang bagaimana sih masyarakat terdampak dan bagaimana masyarakat bisa kemudian mengambil corona ini bukan sebagai satu apa ya, sebagai satu apa satu Ancaman kali ya. kemalangan, ancaman Iya, gitu, tapi bisa menjadi satu peluang yang mereka gunakan untuk bisa mengubah kondisi yang ada seperti itu, atau bisa lebih baik di hari depannya. Nah, para pemirsa sekalian, ini nyebutnya apa ya? Sobat NFDMC atau apa? Sahabat siaga. Ya. Oh, sahabat siaga. Oke. Jadi sahabat siaga semuanya. Jadi dari tadi intro yang sudah disampaikan oleh Mbak Diki ya, kita menyadari bahwa dan mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang bisa dikatakan adalah satu kejadian luar biasa atau KLB yang memang dalam kurun waktu 100 tahun ini terjadi kembali gitu. Kalau ibaratnya kalau kita lihat pola tuh di internasional di dunia itu, kalau kita lihat pola pandemi yang ada kan kita lihatnya polanya 100 tahunan ya, berulang dan berulang. Bahkan kalau kita lihat dari masa kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, itu baru pertama kali lagi nih menghadapi yang namanya pandemi yang mengubah tatanan berkehidupan dan berkebangsaan gitu, secara mendalam atau secara frontal seperti sekarang ini. Ya sama-sama kita ketahui bahwa pandemi ini ya walaupun yang tersasar utama adalah dari sektor kesehatan begitu ya karena kita lihat banyaknya korban jiwa yang kemudian terenggut gitu ya dari adanya COVID ini gitu, di Indonesia sendiri bahkan makanya per hari ini sudah sampai 17.000 begitu yang positif. Iya, benar. Dan ini menjadi satu pertanda bahwa memang COVID-19 ini menjadi satu kejadian luar biasa yang benar-benar istilahnya ya berdampak langsung pada aspek kesehatan. Nah, dampak lainnya kemudian juga bisa menjadi bahan untuk dikaji lebih lanjut adalah tataran kesehatan saja gitu, karena dengan masifnya dampak yang ada pada aspek kesehatan gitu ya, itu kemudian merembet pada aspek ekonomi dan sosial pada akhirnya nanti. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya tadi ketika melihat begitu masifnya COVID-19 ini kemudian tersebar, tertransmisi dari satu daerah ke daerah lain, dari satu orang ke orang lainnya, dan begitu cepat tersebarnya begitu, kan ini ya ada upaya dari pemerintah atau dari otoritas negara yang kemudian bersangkutan gitu untuk kemudian bagaimana caranya atau bisa satunya dengan kebijakan entah itu lockdown, entah itu PSBB, entah itu karantina mandiri dan seterusnya. Gimana caranya biar COVID-19 ini tidak kemudian tersebar. Nah, jadi memang dilakukanlah beberapa kebijakan seperti PSBB, kemudian juga ada lockdown, kemudian juga karantina mandiri. Dari situ kebijakan itu tentu tidak bisa memuaskan banyak aspek, banyak sektor gitu. Oke, di situ sih secara untuk menghadang atau menghalangi yang namanya transmisi COVID ini bisa berjalan. Tapi di sisi lain kalau kita ngambil satu contoh itu kebijakan PSBB saja, di kebijakan PSBB pemerintah tuh harus punya satu upaya juga, harus punya kemampuan untuk bisa menjamin warganya yang ada dalam kondisi PSBB itu untuk bisa hidup dengan layak. Karena kita sama-sama tahu ya, ketika ada COVID semuanya sudah diubah semuanya, ibaratnya udah kita mau menuju new normal nih gitu ya. Orang yang kerja dulu di kantor, di pabrik, sekarang dirumahkan, kerja dari rumah segala macam, otomatis semuanya berubah nih gitu. Semuanya berubah kondisinya, apapun dilakukan di rumah. Nah, pemerintah harus punya cara nih untuk bagaimana menjamin kebutuhan pokok dari masyarakat juga kemudian tercukupi dengan ya kalau misalkan pemerintah ingin istilahnya ya ingin mendapati bahwa masyarakatnya ikut atau manut gitu ya bahasanya ya patuh terhadap pemerintah ya, teman pemerintah juga harus punya kemampuan, harus punya kapasitas nih untuk bisa menjamin. Betul. Nah, tadi disampaikan di intronya kita lebih concernnya pada ini ya, pada bagaimana kita melihat sisi lain gitu kan ya. Kita melihat sisi lain gitu bahwa
adanya COVID-19 ini tidak melulu ngomongin tentang kemalangan, ngomongin tentang kesedihan, ngomongin melulu tentang sebuah ancaman, tapi kita coba untuk bisa nggak sih kita melihat COVID-19 ini sebagai satu peluang begitu ya, atau satu hal yang kiranya bisa menjadi bahan kajian terutama bagi komunitas masyarakat gitu atau civil society untuk bisa berbenah untuk bisa bantu dan seterusnya. Kalau secara umum memang masyarakat ini, civil society ini kalau kita lihat ya memang apa ya, jadi objek begitu, jadi objek yang kemudian terdampak begitu ya. Jadi pasien-pasien yang kemudian atau masalah masyarakat ya itu yang jadi objek yang terdampak, kemudian ada yang terkena corona gitu ya, ada bahkan sampai ya mohon maaf ya sampai apa namanya sudah wafat gitu. Nah tapi di sisi lain masyarakat pun juga punya kemampuan sesungguhnya dengan potensi yang mereka miliki untuk bisa berinisiatif gitu untuk gimana caranya dengan apa yang mereka punya itu bisa sama-sama menanggulangi. Kalau kita di ilmu kesehatan sosial mengenal ada yang namanya konsep ini ya apa namanya social capital atau modal sosial. Ya modal sosial itu ya. Modal sosial ini yang sesungguhnya dimiliki gitu ya oleh masyarakat yang sebenarnya kalau modal sosial ini dikelola dengan baik oleh masyarakat itu bisa jadi cara mereka untuk bisa bounce back begitu, untuk bisa kemudian balik kembali. Lagi-lagi sampaikan pada kesempatan diskusi kali ini tracingnya ke pemerintah ya, kita coba meneropongnya lebih ke masyarakat, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat dan seterusnya. Jadi berawal sebenarnya dari bagaimana masyarakat ya dengan potensi dan dengan kapasitas yang mereka miliki, modal sosial yang mereka miliki bisa kemudian menggunakan itu semuanya, mengoptimalkan itu semuanya untuk bisa bounce back, untuk bisa bangkit kembali seperti itu. Dan kalau kita lihat praktek-praktek ya secara singkat nanti mungkin bisa nanti dieksplorasi lagi lebih dalam oleh Mbak Kiki nantinya ya, bahwa kalau kita lihat sekarang banyak ya upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Kiki gitu ya, menyitir dari apa yang dilakukan di isu sebelumnya oleh Mas Anggoro gitu ya, bahwa di beberapa daerah seperti di Jogja gitu ya itu sudah cukup baik dalam kemudian masyarakat dengan strukturnya, dengan modal sosial yang ada di sana begitu, untuk sama-sama saling bisa menjaga, gitu. Untuk bisa sama-sama saling memastikan bahwa kehidupan yang ada di desa itu atau di masyarakat itu bisa benar-benar bisa berjalan ya dengan bantuan di antara mereka sendiri. Nah, belum lagi dengan kalau kita lihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh civil society, let's say misalkan kayak maraknya crowdfunding ya, yang kemudian digalakan oleh banyak pihak segala macam. Siapapun hari ini saya kira punya peluang untuk untuk bisa membuat yang namanya crowdfunding gitu ya. Apalagi sekarang platform crowdfunding itu begitu terbuka, yang namanya kita bisa itu siapapun bisa sign in, bisa sign up, bisa coba mengajukan apa namanya crowdfunding, apa cost-nya, apa campaign-nya silakan dibuat, kemudian udah dapat link-nya, ngajak orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa betul serta dalam crowdfunding itu kumpul baru dialirkan nama dan seterusnya. Nah saya kira bentuk-bentuk itu yang kemudian mulai muncul masalahnya dan menarik untuk kiranya bisa kita bahas. Ya, belum lagi ini ya beberapa ya walaupun di desa kan atau di masyarakat sebenarnya juga kena dampaknya yang cukup parah adalah UMKM ya gitu. Cuman nggak sedikit pula UMKM di desa dan masyarakat itu yang kemudian bisa secara kreatif memanfaatkan peluang ini. Misal apa? Misal kalau sama-sama kita lihat ya sobat siaga semuanya, kayak sekarang apa sih yang ketika ada pandemi ini apa sih yang salah satu komoditas yang naik gitu ya pasarnya gitu. Kalau dilihat kan ini ya empon-emponan gitu, atau apa tuh namanya apa ya istilahnya jamu-jamuan. Nah itu herbal gitu, itu di desa itu justru jadi apa ya komoditas yang bisa dieksplorasi dan dioptimalkan, bisa diproduksi segala macam. Jadi hal-hal seperti itu, belum lagi produksi rumahan yang kemudian memproduksi
apa masker biasa gitu ya, kemudian masker itu kemudian dijual atau dibagikan atau bahkan dijualkan di desanya mereka masing-masing, di masyarakat mereka masing-masing. Jadi sebenarnya prakteknya kalau kita mau mengcapture itu banyak sekali, tinggal bagaimana kemudian saat itu bisa kemudian bisa sebar luas di masing-masing. Karena memang sama-sama yang kita harus sadari adalah kemampuan desa, kemampuan masyarakat, kemampuan komunitas masyarakat itu tidak sama antara satu desa dan satu wilayah dengan wilayah lain. Sehingga ada satu desa yang bagus ya, satu komunitas masyarakat yang bagus, ada yang masih belum. Jadi ya apa ya istilahnya ya, itu perlu ini sih, konsideran dari kita, perlu untuk kemudian bisa memahami itu. Gitu. Itu untuk ini ya, secara umum civil society seperti itu. Belum nanti kalau kita bahas lembaga sektor ketiganya seperti apa. Karena ini menarik lagi dan kita bahas gitu. Mungkin bisa jadi clue buat pertanyaan lanjut. Benar. Oke, ini silakan. Iya. Kan kalau tadi udah diceritain nih sama Bang Akil nih, kita sebenarnya punya modal nih, salah satunya adalah itu tadi, modal sosial atau sosial kapital berupa gotong royongan, semangat gotong royong masyarakat yang cukup besar. Lalu di sisi lain adalah kedermawanan masyarakat Indonesia itu sebenarnya cukup besar ya. Betul. Dari awal kejadian pandemi ini ada muncul di Indonesia isu tentang APD, itu tentang memberikan bantuan untuk pekerja harian lepas dan macam-macam, itu banyak sekali melalui berbagai platform, melalui berbagai cara. Bahkan semua masyarakat di lapisan ikut andil walaupun cuma nyumbang 10.000 atau mungkin 20.000 seperti itu. Sebuah modal yang sangat bagus sebetulnya Bang Akil ya. Cuman dan prakteknya pun tadi sudah banyak ya, walaupun tidak bisa disamakan satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, tadi kan Bang Akil menyampaikan bahwa peran CSO itu kan peran yang sangat dekat ya dengan masyarakat, bahkan mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat di lapangan kayak gitu kan, di grassroots. Dan kondisi seperti ini, tapi kan kita juga sama-sama melihat bahwa CSO juga nggak terlepas dari pukulan ketika menghadapi pandemi ini, gitu kan. Betul. Ada yang mungkin ada yang settle ya, udah punya model sosiopreneur yang settle kayak itu, tapi ada juga yang belum menghadapi kondisi ini, bahkan belum punya contingency plan-nya untuk menghadapi kondisi kayak ini tuh harus kayak gitu kan. Belum ada bayangan kalau bencana-bencana alam yang bukan bisa diprediksi ya, bisa digambar, dia benar bisa diprediksi, mereka mungkin udah punya. Cuman ini pandemi yang baru terjadi 100 tahun yang lalu dan sekarang baru ada. Nah, strategi CSO untuk tetap bisa mengelola lembaganya supaya settle di satu sisi, dan di sisi lain supaya bisa mendampingi masyarakat untuk bisa bangkit dan bergotong royong meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi COVID-19 ini, kira-kira seperti apa nih Bang Akil? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Iki. Ini menarik ya, kalau kita ngomongin juga terkait tentang bagaimana kemudian CSO atau Civil Society Organization menanggapi ini begitu ya, atau menanggapi yang namanya COVID-19 ini atau pandemi ini. Secara umum memang mau tidak mau, sebelum sampai situ mungkin ini dulu ya, sampaikan dulu bahwa tidak ada sektor ya yang tidak terdampak, yang tidak terpukul dengan keberadaan COVID ini atau pandemi ini gitu. Kalau kita lihat dari satu kajian dari McKinsey gitu, dan juga ada dari satu konsultan asing juga, kemudian coba untuk menganalisis kira-kira dari semua sektor yang ada mana aja yang terdampak, itu semua terdampak begitu, tidak terkecuali, bahkan non-profit ya, civil society organization itu terdampak gitu ya. Kalau private terdampak ya, apalagi yang paling terkena imbasnya adalah pariwisata gitu ya, transportasi, manufaktur, itu terkena semua. Ya, bahkan yang produksi mobil itu, otomobil itu terpukul banget tuh, 90% ininya, 90% penjualannya tuh turun drastis ya, karena kan nggak ada pesanan segala macam. Itu jadi satu hal yang memukul sekali begitu bagi mereka yang bergerak di dunia manufaktur gitu. Nah, begitu juga dengan non-profit gitu. Nah, non-profit ini kan sebenarnya kalau kita lihat kunci pentingnya adalah di program gitu. Kunci pentingnya adalah di project gitu. Di intervensi yang mereka lakukan sebagai ruh mereka gitu dalam beroperasi gitu ya. Ya kalau ada kasus sebuah CSO agak aneh gitu ketika dia tidak punya program, tidak punya project andalan mereka yang kemudian memiliki dampak pada sasaran mereka atau beneficiaries yang mereka tuju gitu ya, baik masyarakat ataupun satu kelompok yang mereka sasar kan gitu. Jadi semuanya kena. Nah, kalau kita lihat
CSO gitu ya, yang bertemu pada program atau pada project, tentu ini bisa menjadi satu imbasnya adalah ya terhambatnya project, terhambatnya program gitu ya. Paling buruk adalah sampai-sampai cancel gitu, sampai-sampai ya putus gitu programnya, berhenti programnya, nggak jalan lagi gitu. Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin CSO, kita kan ngomongin banyak stakeholder yang kemudian membersamai proyek atau program itu gitu ya. Ada donor di situ sebagai yang dana utama proyek itu begitu. Nah, bagi yang proyek-proyek yang memiliki donor utama, donor besar, donor satu proyek begitu. Nah, mau nggak mau emang perlu dilakukan yang namanya recommitment begitu ya, atau apa ya bahasanya, recommunicating. Nah, seperti itu. Komunikasi kembali kepada donor gitu ya. Dengan keadaan seperti sekarang ini, dilihatnya seperti apa? Mau dilanjutkan, mau diperpanjang, atau bahkan dibatalkan, diputus gitu. Itu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di civil society organization, gitu. Apalagi tergantung peran sama donor internasional ataupun donor nasional gitu ya. Itu akan skenario yang mungkin. Gitu. Pun juga tadi disinggung, perlu nggak sih kita yang membuat yang namanya contingency plan? Nah, ini juga menjadi penting nih, gitu. Tadi di sini juga ada Mas Anggota juga nih. Kemarin juga saya alhamdulillah pernah berkesempatan ikutan acaranya di Pujina Center ya. Pak Puji tuh ngomong tuh sebagai guru kita semua di CSO ya. Jadi beliau bilang gitu, saat kayak gini itu kita nggak cocok buat contingency plan gitu, karena contingency plan kan adalah rencanaan yang dibuat sebelum adanya kejadian gitu, sebelum adanya pandemi, sebelum adanya risiko itu terjadi, risiko ya. Karena kalau kita bilang intervensi sosial, nah ya proyek atau program kan, kalau kita bicara tentang logika frameworknya kan pasti ada aspek risiko ya, aspek asumsi yang kita jaga di luar sana, itu di luar sistem gitu. Nah, pandemi ini kan di luar sistem nih, dari proyek-proyek atau dari intervensi yang kita adakan gitu. Nah, otomatis harus benar-benar dipastikan agar risiko itu tidak terjadi atau asumsi itu terjadi kan gitu ya, dalam logika penyusunan logika framework seperti itu. Sehingga memang perlu dipastikan lagi ke donor seperti apa nih gitu, mau diperpanjang, mau diputus, atau mau diteruskan gitu. Itu jadi hal yang itu. Kalau misalkan terpanjang ya gimana kesepakatannya, berapa bulan, ditambah nggak uangnya gitu dan seterusnya. Kalau diberhenti ya udah diberhenti, berarti Pak harus benar-benar mikirin tuh NGO yang CSO yang ada, seluruh sector organization, mikirin gimana caranya agar tetap terus bisa menyelamatkan, yang paling utama menyelamatkan lembaga mereka sendiri. Benar. Karena logikanya kan ini ya. Oh, sebelum sampai situ gini. Masih tadi belum selesai ngomongin tentang contingency plan ya. Contingency plan kenapa nggak cocok menurut Pak Puji ya? Karena ya tadi ini udah terjadi. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah rencana penyelamatan gitu, atau rencana recovery, atau rencana bounce back, atau balik lagi gitu. Nah, ngomongin tentang rencana penyelamatan atau rencana untuk bounce back sebuah organisasi civil society, rencanakan, rapatkanlah, dan lakukanlah apa yang saat itu kalian anggap sebagai satu hal yang baik. Karena bahayanya itu bukan dalam konteks kita memunculkan atau mengambil kebijakan yang salah, atau kesepakatan atau decision maker yang salah, tidak. Bahkan yang salah itu adalah ketika lembaga itu tidak punya decision making. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ngapain, itu yang salah gitu. Itu yang salah. Dengan alasan tidak ada budget, betul. Ngapain itu yang salah itu ya berarti ya. Betul. Yang salah adalah ketika lembaga atau CSO itu tidak bahasanya ya, tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga tidak ada decision yang kemudian diambil, itu yang salah. Maka ambil decision apapun itu dan lakukanlah gitu. Itu yang paling baik untuk dilakukan gitu. Karena di sini ada konteks kali ini nggak ada benar salah, dijalani aja gitu. Dan dulu. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan sampai luput akan kita meng-capture segala lesson learn-nya ada. Iya. Gitu. Jangan sampai kita luput untuk mengambil pembelajaran yang ada, karena lagi-lagi dalam sebuah konteks civil society organization atau dalam lembaga ya, kita sebutnya dengan knowledge management, itu menjadi hal yang penting untuk kita jaga. Jangan sampai knowledge management ini terluput gitu.
Karena saya pun juga di rumah pemimpinan sekarang kan diamanai sebagai kepala knowledge management ya. Jadi saya wanti-wanti banget teman-teman tuh bahwa jangan sampai nih kondisi seperti sekarang ini kita luput ya, walaupun kita terdampak ya kita kena juga gitu dampaknya. Jangan sampai kondisi ini tuh membuat kita lupa untuk mencatat segala bentuk pembelajaran yang ada gitu. Karena ini penting gitu. Kalau semisal nggak dicatat gitu ya kita akan nggak dapat apa-apa dari sini. Ikutan turun-turun juga. Bayangkan kalau kita mencatat gitu. Dan kita tetap terus tumbuh pembelajaran kita. Ketika pandemi ini sudah selesai, gitu ya, nah kita akan ada pada titik di mana kita sudah memiliki banyak knowledge, gitu. Banyak pengetahuan yang didapat dari pembelajaran yang kita dapatkan ketika ada pandemi. Jadi kita grafiknya udah di atas kalau ketika pandemi turun. Sehingga memang penting untuk kita cermati. Begitu juga dengan teman-teman di sosial organisasi yang lainnya gitu. Penting untuk kita benar-benar mencatat dan mengcapture dokumentasi segala bentuk webinar yang ada di setiap pelaksanaan proyek atau program kita. Nah, satu lagi tadi sebelum nanti masuk lagi balas pertanyaan kembali. Tadi terkait tentang logika mana yang diutamakan gitu ya, Kak. Yang paling penting adalah minimal tadi ya, bagaimana lembaga ini tetap selamatkan, karena logikanya dalam penyelamatan lembaga dari aspek-aspek atau dari situasi dan kondisi seperti sekarang ini adalah ya selamatin lembaga dulu baru orang lain. Kalau CSO, Civil Society Organization yang hari ini memiliki tanggung jawab untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, bersama kelompok rentan dan seterusnya, itu terus lembaga ini disamatin gitu. Bagaimana kita kan pesawat, gitu, kita sama anak kita sama anak kita atau saudara kita yang kecil gitu ya, atau ponakan kita misalkan gitu ya. Kalau ada kondisi darurat, yang disamakan dulu siapa? Kitanya gitu kan, yang dewasa gitu. Makanya yang dikasih masuk itu kitanya dulu gitu. Baru kemudian yang di sebelah kita atau yang bersama kita yang rentan tadi gitu. Sama halnya dengan kita, dengan di CSO, Civil Society Organization, yang dipakai adalah sama seperti itu. Ketika ada darurat kondisi seperti ini, yang diutamakan adalah ya kitanya sebagai lembaga society yang dia punya konsep untuk bisa bersamai masyarakat, bisa jaga masyarakat untuk bisa tumbuh, untuk bisa bounce back tadi. Jangan sampai kitanya malah jatuh, ya udah, ya sama masyarakat juga sama-sama lebur gitu, hancur juga gitu. Gitu sih. Iya. Ini ada yang menarik nih Bang. Tadi kan disampaikan bahwa tapi ini terlalu serius ya. Ngomongnya santai aja. Ini gini nih. Tadi kan disampaikan bahwa apapun yang terjadi dengan kondisi yang sekarang, jangan sampai nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan ya. Lakukan sesuatu, entah itu benar atau salah. Cuma dalam melakukan setiap aktivitas itu kan butuh budget tuh Bang. Masalahnya kan dengan kondisi yang seperti ini nggak semua lembaga CSO loh punya budget untuk mengelola aktivitasnya sendiri, apalagi untuk mendampingi masyarakat gitu. Nah, tapi sebenarnya nyambung dengan tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa masyarakat kita tuh punya kedermawanan yang tinggi nih ketika mereka diarahkan untuk ayo berarti kita bergerak bersama-sama untuk membantu masyarakat. Itu mereka kemauannya tinggi. Nah, ini sebenarnya bisa ketemu dengan peran CSO untuk mendampingi masyarakat tapi kita terbatas di budget misalnya ya, dan juga dengan masyarakat Indonesia yang kedermawanannya cukup tinggi gitu. Dan kalau masyarakat Indonesia itu lebih suka untuk mendonasi atau menyalurkan bantuannya secara pribadi atau ya itu dari CSO. Kalau bisa misalnya itu bisa nyambung kan bakal bagus tuh Bang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang ya kita butuh untuk kemudian kita butuh untuk kemudian bangkit gitu. Tapi kita nggak ada modal, nggak ada dana, nggak ada resource. Benar. Nah, inilah yang sebenarnya suatu ekses negatif sih dari masuknya modernitas sih sebenarnya, dan juga kapitalistik, berpikir ala kapitalistik, jadi mengukur semuanya berdasarkan uang. Karena gini, gitu kan, nggak ada uang nggak bisa nyatanya begitu, betul. Cuman tadi kembali pada pengertian sosial kapital gitu, kembali pada pengertian modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Modal sosial itu nggak melulu itu adalah satu currency atau satu mata uang yang kemudian bisa ditukar, bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan sesuatu.
Tidak seperti itu. Tapi modal sosial juga bisa berarti sebuah kohesivitas yang ada dalam masyarakat, ya, kelekatan mereka, tenggang rasa yang ada dalam masyarakat, sistem apa namanya, kekerabatan yang sudah terbangun di masyarakat, kemudian juga adanya adat istiadat yang kemudian mereka jadikan sebagai suatu sarana mereka untuk berkumpul, untuk bisa berinteraksi dengan siapapun di sana, bahkan dengan interaksi ke ini ya, interaksi apa, transenden begitu ya. Sebenarnya itu adalah satu bentuk sosial kapital yang harus dilihat, apalagi oleh ini ya, oleh para CSO begitu, yang kemudian kerjaannya sehari-hari buat proyek sosial berinteraksi sama masyarakat gitu. Ya oleh karenanya memang benar-benar tidak melulu ngomongin tentang currency, tidak melulu ngomongin tentang uang gitu, tentang modal yang sifatnya tangible bentuknya uang, tapi hal yang sifatnya tadi itu bisa dilihat dan bisa digunakan, bisa dioptimalisasi. Nah itu makanya saya belajar di Kesos gitu ya, sama teman-teman, sama dosen itu, sama profesor saya di sana bilang bahwa ya, kapital sosial itu harus, kapital itu harus bahasanya apa ya, harus dioptimalkan gitu. Dan kalau dihitung deh evaluasinya. Kalau sekarang hari ini kita lebih mudah ngomongin segala sesuatu dengan currency, dengan angka-angka nominal, ya kita hitung deh gitu. Untuk apa? Untuk biar kita bisa kemudian bisa melihat berapa banyak sih kapital sosial yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu, atau daerah tertentu, atau komunitas masyarakat tertentu gitu ya. Nah dari situ kan sebenarnya muncul juga namanya perhitungan dampak. Ada Troy kan di situ asalnya gitu kan, sosial ekonomi kan di situ mengevaluasi dampak sosial yang ada dalam sebuah proyek sosial, dengan cara mengevaluasikan dampak itu. Pun juga dengan adanya analisis cost and benefit gitu, itu juga sama kan caranya di situ. Gimana caranya agar ya modal sosial itu tervaluasi semuanya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kita nggak melulu ngeliatin itu, kita coba lihat bahwa ada loh modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Saya tadi misalkan di Jogja ya, ada tradisi untuk saling menjaga. Nah itu apa ya yang mendasari mereka untuk biasa seperti itu, kan konektivitas di antara mereka, rasa pas kepercayaan satu dengan yang lainnya di antara mereka, itu yang harus dioptimalkan gitu, dibangun juga gitu. Nah tentu ya mungkin dengan SPSO yang hari ini perannya lebih pada bagaimana menyesuaikan dan mendampingi dengan penyesuaian. Kalau sekarang caranya lagi social distancing atau masa-masa lagi social distancing ya, jadi mulai juga masukin yang namanya ini ada juga kemarin ada juga tentang konsep digital empowerment gitu. Jadi empowerment melalui manfaatin teknologi digital. Susah memang, cuman kita bisa mendapatkan advantage dari situ ya dengan cara ya literasi digital ke pedesaan. Memang satu hal yang sulit, tapi saya rasa ini bisa dilakukan juga dalam konteks interaksi ya. Cuma memang perlu kita waspada juga ekses negatif dari modernitas ini, karena kan digital kan adalah satu media bantahan atau manifestasi dari modernitas ya gitu. Jadi mereka menolak dengan adanya. Tapi mungkin bagi karena gini, kalau kita bikin tentang struktur masyarakat kan pasti ada satu orang yang dijadikan sebagai ini ya, dijadikan sebagai tokohnya gitu. Tokohnya. Jadi nah tokohnya itu atau tokoh simpul itu yang kita coba ajak komunikasi, coba kita berikan digital empowerment. Nah dari tokoh masyarakat itu yang dia bisa memberdayakan yang lain, kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, sip. Sampai lupa ya kalau kita punya modal sosial itu. Itu sebenarnya. Karena hari ini semuanya diuangkan semuanya. Bener, apalagi kita tinggal di masyarakat kota, kita nggak bisa loh minta waktu orang secara cuma untuk bantu mengerjakan program kita walaupun itu baik gitu, karena kan mereka punya kepentingan. Akhirnya ya itu semuanya harus dihitung dengan rupiah kayak gitu kan ya. Nah ini betul, tapi betul. Tadi kan Kang Acil bilang bahwa jangan juga kita tuh punya modal sosial loh, tadi kegotong royongan, tas kayak gitu kan ya. Terus juga kohesivitas antar masyarakat, karena mereka bisa saling mendukung, tolong gitu. Hal itu tuh mungkin masih terlihat Mas di masyarakat di daerah mungkin pedesaan seperti itu. Cuman
saya nggak yakin juga kalau di daerah masih ada kayak gitu, karena memang tadi seperti disampaikan Bang Akil, modernisasi itu punya ekses negatif ya. Salah satunya adalah menggerus modal sosial yang kita punya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sisi lain kita masih punya modal sosial nih ya, di masyarakat. Memang itu kerasa banget waktu kita masih di Jogja sama di situ, beda banget gitu kan ya. Ini modal sosial di mana dijelasin? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Modal sosial yang ada di masyarakat sekarang tuh bisa di masyarakat bisa sekarang jadi lama-lama hilang karena kan organisasi itu bakal masuk ke daerah juga kayak gitu kan. Nah itu gimana strategi kan hal gitu. Karena itu jadi satu kekuatan banget gitu. Ibaratnya kalau masyarakat di desa nggak punya uang kan bisa minta tolong ke tetangga-tetangga sebelah kayak gitu ya. Saya nggak tahu sebelah kota apa. Mungkin pertanyaan itu mungkin modal sosial di kota ya? Perbedaan gitu. Gimana nih kalau di kota gitu? Nah sebenarnya kalau ditinjau dari studi bagaimana kita kemudian menganalisis modal sosial dimiliki oleh masyarakat, sebenarnya masing-masing pasti punya modal sosialnya. Maksudnya kan yang di kota sama yang di desa beda-beda. Gitu. Yang di kota yang di desa beda-beda. Yang di desa kan bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan dan bisa dieksplorasi dan bisa dioptimalisasi lebih dalam lagi. Gitu. Bahkan ada teori tersendiri itu yang menyampaikan bahwa ada loh pembangunan itu dari pinggir, gitu kan. Kalau kita di kampus tuh belajar yang namanya indigenous development, gitu. Ya. Pembangunan endogen, gitu ya. Pembangunan endogen itu apa? Pembangunan yang pusatnya atau epicentrumnya itu dari desa, gitu. Nah ini mungkin saya benar-benar mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman pemuda yang hari ini juga cukup giat ya, kemudian membangun desanya, gitu ya. Selesai sarjana mereka pulang ke desa bangun desanya, gitu ya. Yang kemudian diinisiasi juga sama teman-teman di forum Suraya Membangun ya, Kang Zaki dan Kang Agi dan juga Kang Goris macam-macam gitu ya, tokoh-tokohnya. Itu satu hal atau satu inisiatif yang luar biasa gitu ya. Mereka setelah selesai kuliah, setelah selesai dapat pendidikan yang layak, gitu ya, kemudian kembali ke desanya untuk bisa membangun desanya, gitu ya, dalam konteks tadi ya, membangun endogen, ya, indigenous development, membangun pembangunan ya, tapi mulai dari desa, epicentrumnya dari desa, dengan mengoptimalkan dan juga memanfaatkan komoditas, kapasitas komoditas sosial yang dimiliki oleh satu desa tertentu. Nah, kemudian pertanyaan di kota seperti apa gitu ya? Ada beda kan enggak? Sebenarnya tadi kembali kita di modal sosial pasti ada di kota, cuma memang bentuknya berbeda. Bentuknya lagi-lagi lebih banyak tataran material gitu. Ya, gitu ya. Karena kota gimana ya? Kota tuh susah sih dipisahkan dari hal yang sifatnya material gitu. Udah gitu lah, ujung-ujungnya duit gitu. Perihal bansos saja nggak selesai di sini kan, kita kan lagi-lagi kalau kita bicara bansos itu kan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk paling tidak bagaimana caranya agar mereka yang miskin itu bisa ya ada jaring pengamannya lah ya, gitu, social safety net kan. Cuman kan tetap aja dalam pelaksanaannya bansos ini jadi satu hal yang perlu ditinjau lagi, perlu diperhatikan lagi, perlu dimonitoring lagi. Nah ngomongin bansos nih, ini panjang lagi nih sebenarnya. Tapi kita nggak tapi kita lagi-lagi ngomongin ke modal sosial. Modal sosial pasti ada. Ya, hanya memang kalau diproporsikan begitu ya, yang di desa memang intangible lebih banyak dibandingkan dengan yang tangible, itu adalah currency gitu. Kalau yang di kota, jadi cara ngukurnya atau cara kita para pegiat atau aktivis di civil society ya ngukurnya adalah ya tadi gitu, lebih ke arah angka-angka, lebih ke arah nominal. Jadi jadikan sebagai landasan kita untuk mengukur dan merancang kira-kira intervensi sosial apa yang tepat untuk mereka. Kira-kira gitu. Oke, sip. Mungkin ini sudah jam 16.40, kita langsung ke yang terakhir. Ya. Kita ngambil nggak terasa. Hampir 1 jam loh. Hampir 1 jam loh. Luar biasa. Bang Akil, mungkin untuk terakhir nih, entah kesimpulan atau mungkin closing statement kayak gitu ya. Mungkin sesuai dengan judulnya.
dari masyarakat kita bangkit gitu. Kita sekarang udah nggak mau lah pesimis-pesimis. Jadi kalau mau diratapin juga memprihatinkan juga kondisi kita saat ini kayak gitu ya. Semuanya akses serba terbatas kayak gitu kan. Ekonomi juga lemah kayak gitu kan. Kebutuhan juga susah untuk dipenuhi kayak gitu. Banyak yang merasakan terdampak PHK gitu. Cuman kita mau coba optimis nih. Gimana kalau menurut Bang Akil nih ya, gimana strategi untuk bisa membangkitkan supaya kita bisa bangkit kembali. Kalau tadi bahasanya Bang Akil kan kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan ini bersama-sama sebagai masyarakat, sebagai bagian dari warga negara tanpa perlu tergantung dengan apa ya bantuan ataupun support dari baik itu pemerintah maupun swasta, walaupun itu menjadi hak kita nih, walaupun itu menjadi hak kita gitu kan sebagai warga negara. Cuman strategi kita untuk bisa bangkit secara mandiri sebagai masyarakat seperti apa kayak gitu setelah pandemi ini. Jadi gini, yang pertama saya sebenarnya ini ya cukup apresiasi dengan satu statement yang dilayangkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Sebenarnya kita harus berdamai dengan corona. Gitu ya. Ini satu statement yang harus diapresiasi gitu ya. Karena ya kunci di perdamaian itu. Cuman gini, konsep berdamai agaknya perlu diartikan lebih mendalam. Maksud saya gini, berdamai bukan berarti kita pasrah. Berdamai bukan berarti kita do nothing. Nggak gitu. Jadi berdamai itu adalah satu konsepsi yang kemudian dilakukan gitu ya, itu sebuah rangkaian sebenarnya, rangkaian proses begitu. Nah, kalau ini ada satu psikiatris yang kemudian yang dia mencoba untuk mengkonsepkan ada yang namanya 5 stage of grief, 5 tahapan kesedihan. Jadi pernah dengar ya kamu? Jadi ada tahapan nih dalam kemudian menyikapi sebuah kesedihan. Yang pertama dimulai dari denial dulu. Ketika sebuah kesedihan itu datang gitu ya, itu denial itu menjadi satu yang sangat wajar. Pasti denial gitu. Hampir semua manusia itu denial. Itu hal yang sangat wajar. Denial keberadaan sebuah kondisi yang memilukan gitu ya. Makanya nggak heran, di Indonesia sendiri kan kita sama-sama tahu nih, ketika masuk yang pertama kali ada pandemi ya, kejadian pertama di Wuhan segala macam, terus bilang nih dengan Indonesia nggak bakal ini nih gitu, Indonesia nggak bakal masuk karena doanya si kucing gitu kan, doanya wiridan gitu, doanya kunutan gitu kan, doa kunut terus menginginkan kita semuanya gitu. Banyak para pejabat yang ngomong gitu. Nah itu adalah sebagai bentuk denial gitu. Masa iya kena ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dengan modal sosial yang kita miliki gitu. Tapi kan faktanya kena gitu kan. Faktanya kena. Terus next stage-nya apa? Di denial kita marah. Gitu. Anger, ada anger nih gitu. Ya banyak pihak kemudian anger. Bahkan yang ngomong itu bisa anger juga. Kok bisa masuk gitu. Kok bisa masuk nih gitu. Ya tidak sesuai dengan prediksi segala macam gitu. Nah, habis anger apa? Habis anger kemudian bergaining. Kita kemudian nimbang-nimbang nih. Ini gimana ya, udah masuk, kondisi udah masuk nih, faktanya udah masuk COVID ini gitu. Kemudian what should we do, apa yang kita harus lakukan, kan perlu ditimbang-timbang nih, mengutamain kesehatan dulu atau mengutamain ekonomi dulu, kan gitu sekarang nih negara nih. mau prioritasnya mana nih, negara dulu atau kesehatan dulu atau sosial dulu. Nah itu perlu ditimbang gitu. Nah saya pada level keempat adalah depression. Jadi dimungkinkan ada saat di mana kita depres dalam arti karena tadi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, oleh civil society itu jadi mulanya dampak yang dimunculkan akan terlihat seperti satu hal yang kayaknya salah nih, ini gue salah nih. Tapi yang tadi saya bilang gitu bahwa yang salah itu adalah ketika tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya wajar ada namanya fase depresi di situ. Nah, yang terakhir adalah acceptance. Depresi, acceptance. Nah, acceptance itu yang kita sama-sama artikan hari ini sebagai sebuah yang namanya berdamai dengan keadaan. Gitu. Jadi berdamai itu bukan lantas diartikan udah kita damai pasrah nggak apa-apain, enggak. Tapi sebelumnya kita sudah
long proses gitu loh Iya, yang melewati kita lakukan. sebelumnya itu ya. Iya, jadi saya mengartikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi seperti itu. Saya pribadi mencoba untuk mengartikan seperti itu. Oh, mungkin bisa jadi Pak Jokowi menyampaikan ini berdamai itu adalah means kita sudah banyak proses yang dilakukan, ya kita pada akhirnya ada berdamai. Berdamai bukan arti paksa, tapi mencoba untuk bangkit, mencoba untuk melihat ke depan kira-kira nextnya kita akan apa. Karena banyak para ahli yang kemudian menyebutkan bahwasanya kita akan menghadapi new normal, gitu. Normal yang baru. Gitu. Dengan lebih banyak habit-habit baru yang kemudian bermunculan ya. Sekarang udah mulai kerja dari rumah terus gitu ya segala macam. Kemudian juga teknologi sekarang muncul gitu ya, banyak webinar di mana-mana, webinar online di mana-mana dan seterusnya, sehingga memang ini jadi satu kondisi yang harus kita sama-sama pahami gitu. Kita bisa kita ubah polanya ke depan. Nah, acceptance ini ke arah sana. Jadi memang ya gimana cara kita bangkit ya tadi kembali melihat ke dalam sih sebenarnya gitu. Kembali lihat ke dalam ya. Kalau saya di kesempatan untuk saya kira keywordnya apa saja. Pertama, oleh saya lihat ke dalam diri dan kalau misalnya kita bicara komunitas ya, civil society, lihat ke dalam komunitas, lihat ke dalam diri, coba eksplorasi lagi, lihat lagi apa modal sosial yang kita miliki, social capital apa saja yang kita miliki, dikatakan gitu ya di inventarisir segala macam. Nah kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk jangan khawatir atau jangan takut untuk kemudian bertindak dari siapapun itu, karena tadi yang salah adalah ketika tidak bertindak. Benar. Salah adalah ketika tidak bertindak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah istilahnya ini jadi satu gini, jangan ketika kita sudah bertindak jangan luput yang namanya pembelajaran. Jangan luput yang namanya lesson learned. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya kita bisa tetap terus jalani ini dimanapun, terutama di civil society ya, karena kita bicara tentang di sektor ketiga, civil society organization ya, di masyarakat, di komunitas masyarakat dan seterusnya ya. Paling tidak 3 hal itu yang kita bisa pakai. Bagi mereka yang terdampak, bagi mereka yang ter-PHK, memang ini satu kemalangan yang memang ini kita tidak inginkan lagi-lagi ya. Kita harus benar-benar bagi mereka yang tidak terkena, kita harus berempati pada yang kena gitu. Harus berempati. Empati dengan cara apa? Ya mungkin kita coba bisa manfaatin tadi gitu ya, solidaritas juga kita untuk bisa membantu gitu ya, sama gitu ya. Coba cek di desa kita, di masyarakat kita ada nggak ya kena dampak PHK gitu. Kita data berapa orang. Nah coba kita himpun teman-teman kita yang kiranya mampu tuh di komplek-komplek kita atau di desa kita, di masyarakat kita, bisa nggak kita kumpulin paling tidak untuk mensupport minimal kebutuhan pokok mereka, yang basic need mereka itu sebenarnya. Itu paling nggak 3 poin itu. Sip. Oke, makasih banyak Bang Akil untuk waktu dan kesempatannya. Diskusinya seru sekali. Ya, bisa 1 jam gitu. Satu sih yang saya tunggu-tunggu. Tadi kan kalau statement Bang Akil berdamai dengan corona itu definisi versi Bang Akil nih. Saya nunggu definisi operasional versi pemerintah itu kayak apa nih sebenarnya. Karena belum ada ceritanya. Statementnya pokoknya kata Pak Jokowi ini lah ya, berdamai gitu. Iya. Ya kita Pak. Iya, kita rakyatnya yang mendefinisikan lah gitu. Ininya seperti apa gitu ya. Baik. Dan paling penting kalau dari apa yang disampaikan tadi, yang sekarang adalah kita bergandengan tangan dengan orang warga masyarakat yang ada di dekat kita, tetangga kita mencoba berempati. Kita memang tidak terdampak, kita optimalkan lagi modal sosial dari masyarakat dan kita bangkit bersama-sama untuk melawan dampak banyak dari COVID-19 ini gitu ya. Iya. Oke. Mungkin konkretnya buat yang sobat jaga semua yang masih muda-muda nih, yang selesai di kampus, kembalilah ke desa, kembalilah ke kampung, kembalilah ke daerah masing-masing. Nggak boleh pulang. Oh iya, nggak boleh ya. Oh iya, maksudnya nanti lah. Kalau PSBB sudah selesai. Maksudnya untuk ini ya, untuk membangun kampung masing-masing ya, semua desa masing-masing. Saya sampai lupa nih karena saking semangat ya. Karena ada PSBB ini. Nanti lah kalau misalnya sudah PSBB udah dilonggarin, ya, kalian balik lagi ke kampung lah. Itu urusi kampung masing-masing, karena itu jadi satu peluang kita untuk. Karena gini, sekarang itu pembangunan
dengan pembangunan dengan epicentrum di kota itu udah jumut banget, udah ini banget, Udah udah bosen gitu ya. apa sih istilahnya, bosen gitu. Nah, perlu dimunculkan pembangunan itu basisnya dari masyarakat, basisnya dari daerah gitu. Seperti yang dilakukan oleh Oke, teman-teman di Kelurahan Bangun, itu apresiasi banget dengan apa yang mereka oke, lakukan. Mantap. siap. Oke, cukup Bang Akil, kalau dilanjutin nanti nggak selesai-selesai, nambah lagi. Oke, sampai ini ya, sampai buka nih ya. Iya, sama buka. Ya, Kita kita juga lanjutkan di terus. podcast kita aja gimana? Boleh, boleh. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya yang mungkin sudah Terima sempat kasih. disaster talk sore ini. Insya Allah nanti akan ada disaster talk selanjutnya tanggal 20 hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sama narasumbernya dan Mbak Dita Basnas. Nanti kita akan mengeksplorasi bagaimana kondisi real dari lapangan. Dari orang-orang yang memang berada di lapangan. Cuman cerita katanya ya, tapi kita langsung coba share dari lapangan kayak gitu aja. Mungkin terima kasih Oke, Bang Aki. terima kasih. Sampai Sama-sama. kembali. Sama-sama Vicky, sama-sama Nagensi. Yo, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai Sama-sama. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.